Ini adalah iPhone yang gue pesan dari online. Jadi gini, saya sendiri pesan iPhone 7 Plus itu pada tanggal 18 April 2020. Jadi barangnya itu datang 1 bulan kemudian. Dan yang gue pesan itu iPhone Black Jet 128 GB dengan harga 5 jutaan lah. Kan pasaran sekarang segitu nih. Ternyata barangnya itu nyampe tanggal 23 Mei. Itu lebih 1 bulan. Dan ternyata barangnya yang harusnya itu barangnya Grace, tapi yang datangnya malah iPhone 7 Plus bekas dengan banyak goresan di atas, di pojok, di kanan kiri, sama di kameranya juga sama. Di sini gue bakalan sharing sama kalian bahwa untuk pembelian online mengenai handphone itu sebenarnya lebih baik pembelian langsung gitu, ke toko-toko atau mungkin di mall yang dekat rumah kalian. Jangan sampai kalau bisa beli iPhone atau beli handphone atau barang-barang elektronik itu jangan beli di online, soalnya kita kan nggak tahu fisiknya kayak gimana. Jadi gue mau sharing sama kalian bahwa barang yang gue pesan ini di luar dugaan banget. Yang harusnya datangnya unitnya warna hitam malah datang warna merah. Terus bekas yang dari deskripsinya apa dari iklannya dia baru, tapi ini barangnya malah bekas yang datangnya. Kita lihat dulu aja. Sebenarnya gue udah bukanya pas unboxing di kantor karena barangnya ini nyampe ke kantor. Mumpung barangnya masih belum dikirim kembali, gue mau sharing sama kalian buat menambah ilmu atau menambah pengetahuan agar kalian hati-hati dalam membeli barang, terutama barang elektronik gitu. Ini iPhone 7 Plus warna merah. Padahal gue sendiri pesen iPhone 7 Plus warna Black Jet atau warna hitam, memori 128 GB ya. Terus di deskripsinya itu free case, tapi yang datang malah iPhone 7 Plus warna merah. Udah gitu bekas lagi, dusnya itu udah kotor guys. Terus di kameranya itu, di ujung-ujung kameranya di sini tuh udah pada cacat semuanya. Udah gitu di pojokan di sini banyak lah yang cacatnya. Terus gue udah bilang atau udah nelpon ke sellernya bahwa gue bakal ngembaliin lagi ini handphone, tapi sellernya masih belum bisa dapat dihubungin. Gak tahu kenapa. Udah via WA, via telepon, dia nggak mau ngangkat kayak gitu. Gue udah buka juga sebelumnya. Jadi itu barangnya di dalamnya kayak headset, terus chargeran, sama USB-nya itu jadi bukan ori kayak gitu. Yang harusnya tuh gue pembelian iPhone 7 Plus tuh dalam harga dari harga 5 juta tuh harusnya dapat iPhone yang baru, tapi ini dapat iPhone yang bekas kayak gini. Ya walaupun distributor ya nggak apa-apa. Kita lihat aja, dibuka dulu aja. Dalamnya kayak biasa aja, kayak ada buku panduan kayak gini. Produk warna merah. Terus ada buat keluarin kartu SIM. Untuk unitnya ini chargerannya, ini batoknya itu yang jelas ini bukan ori ya, dari beratnya juga udah ketahuan. Headsetnya
Ini headsetnya juga bukan ori. Sebenarnya gue juga lihat-lihat dulu resellernya kayak gimana. Di situ bintangnya mungkin agak gede. Gue nggak bisa ngasih tahu itu gue belanja online di mana. Kayak USB-nya juga ini bukan ori. Habis nggak ada lagi, cuman ini unitnya. Gue pesen iPhone 7 Plus warna hitam, tapi yang datang malah iPhone 7 Plus red. Dilihat dari sininya sih 128 GB. Dari kameranya juga udah pada goresan-goresan gitu, jadi kayak yang bekas dipakai aja. Bekas dipakai. Di sini juga ada bekas juga, kayak bekas jatuh nih. Bekas jatuh. Ini buat silentnya juga kayaknya karena sering dipakai dia putih gitu, terkelupas gitu. Gue nggak berani ini buat login ke handphone ini. Yang jelas yang pertama itu kalau misalkan gue udah login, otomatis kan data-data udah masuk tuh. Apa yang harus diisi itu takutnya udah masuk, terus nggak bisa gue reset kayak ulang kayak HP baru lagi. Udah pernah gue nyalain juga, tapi cuman sampai kayak handphone baru tuh kayak gimana sih, kalau misalkan baru nyala logo iPhone tengahnya, terus kita pilih bahasa, pilih negara, terus harus diisi kan data-data kita. Jadi gue nggak bakalan diisi dulu. Jadi gue ini rencananya emang mau di refund atau mau dikembalikan aja demi keamanan gue. Data-data udah ada semua di gue. Jadi rencananya gue bakalan konfirmasi ke reseller. Kalau resellernya nggak bisa dihubungin, gue bakalan komplain ke aplikasi online itu. Sebenarnya gue yakin ini iPhone 7 Plus ori, bukan HDC itu, iPhone yang KW atau iPhone kayak gimana gitu. Gue yakin ini ori, cuman permasalahannya kalau misalkan handphone itu nyampe ke tempat gue dengan keadaan baru, atau misalkan handphonenya nyampe dengan masih disegel semuanya, kayak misalkan dusnya udah disegel, terus kayak segelan di handphonenya di sini kan biasanya kalau baut-baut di sini kan biasanya tuh ada segelannya kayak gitu dari distributor atau misalkan apa. Gue bakalan pakai sih. Kalau misalkan beda warna juga gue bakalan pakai kalau misalkan itu handphonenya baru. Ini teman-teman handphonenya kayak gini. Kayak gini goresan. Ini juga goresan juga. Terus di sini ini juga goresan. Ini juga sama, sebelah sini dikit. Kalau di kamera itu nggak bakalan kelihatan. Terus ini plastiknya juga, plastik apaan juga, parah banget. Terus ini nggak disegel. Jadi kayak gini. Ini juga sama nih, tombol volume. Jadi lebih baik, lebih keamanan, lebih baik di ini aja, diganti aja. Oke, gitu aja. Kayak misalkan kalau dusnya udah kotor, kelihatan banget kan ya, kotor banget. Kotor ini. Jadi kalau misalkan di kamera mungkin putih, kalau misalkan dilihat dari sini itu udah kekuning-kuningan gitu. Nah mungkin kayak gitu videonya. Jadi saran dari gua buat kalian, mungkin kalau misalkan untuk pembelian online, pastikan seller atau tempat kalian yang akan dibeli itu benar-benar terpercaya, harus terjamin gitu. Maksudnya kalau misalkan barang berbeda itu emang harus kewajiban kalian buat dikembalikan gitu, dengan ada kemauan juga dari kalian. Jadi kalau misalkan barangnya beda
dengan apa yang kalian pengen, itu lebih baik dikembalikan aja. Ikutin prosedurnya lah dari toko online apapun itu, dengan menelpon customer service-nya kayak gitu. Baik lagi, saran gue sama kalian untuk pembelian online, khususnya untuk barang elektronik, handphone atau apapun itu, lebih hati-hati aja. Kalau misalkan kalian ragu, nggak perlu lah beli online kayak gini. Lebih baik datang ke toko, langsung temuin aja toko yang terpercaya gimana atau murah di mana. Kan tiap toko kan beda-beda mungkin ya. Kalau misalkan kalian punya pengalaman yang sama, itu bisa sharing di kolom komentar aja. Jangan lupa di like, di subscribe channel gue. Mungkin ini channel awal, tapi gue bakalan berjuang buat selalu update di channel ini untuk mengembangkan channel ini juga kayak gitu. Jadi jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar semua orang tahu untuk belanja online tuh harus kayak gimana gitu. Jangan sampai kayak gini juga. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like kalau kalian suka.